Masa unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat berlangsung di gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta. Untuk mengupdate kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV ada Kelvin Sipahutar dan Rahmat Aminuddin. Ya, selamat malam Kelvin. Apakah aksi demonstrasi elemen mahasiswa ini masih berlangsung hingga malam ini? Dan bagaimana untuk situasi terkini di kawasan kompleks DPR RI? Ya, baik, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa. Situasi terkini di depan kompleks DPR RI ini sudah kembali normal setelah polisi ini berhasil membubarkan massa yang tadinya ini melakukan aksi demonstrasi terkait dengan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang tadinya ingin disahkan oleh DPR RI hari ini. Kami pantau per pukul 9 malam ini, Nisrina, bahwa memang untuk jalan di depan gedung DPR RI ini sudah kembali normal. Tadinya memang dari kepolisian maupun jasa marga ini melakukan rekayasa lalu lintas karena jalanan di depan gedung DPR RI ini tidak bisa dilewati. Namun saat ini sejak 1 jam lalu kepolisian dan juga jasa marga ini sudah menyudahi rekayasa lalu lintas sehingga para pengendara ini sudah bisa melewati jalanan di Jalan Gatot Subroto ini maupun juga di tol dalam kota, Nisrina. Dan di samping itu juga kalau kami lihat bahwa saat ini terlihat ada petugas PPSU yang melakukan pembersihan terhadap sampah-sampah yang ditinggalkan pasca terjadinya demonstrasi pada siang sampai juga malam hari tadi. Dan memang demonstrasi pada hari ini tadi ini melibatkan berbagai unsur. Nisrina, ini terdiri dari para buruh, ada juga influencer maksud kami, kemudian juga artis serta juga pelajar dan juga mahasiswa. Dan pada malam hari tadi ini demonstrasi ini dilakukan oleh unsur mahasiswa dan pelajar yang kalau kami lihat ini jumlahnya ini masih cukup banyak demonstrasi para pendemo yang melakukan aksi demonstrasi malam hari tadi, Nisrina. Dan memang untuk demonstrasi pada hari ini di depan gedung DPR RI ini sempat diwarnai dengan kericuhan, juga sempat aksinya ini cukup memanas, di mana pada siang hari tadi ini sempat terjadi aksi dorong-mendorong yang menyebabkan pagar di depan gedung atau kompleks DPR RI ini berhasil dijebol oleh massa yang melakukan aksi demonstrasi. Dan pada malam hari ini juga tadi aksinya juga sempat kembali memanas, ada pembakaran beberapa benda yang dilakukan oleh massa seperti misalnya ada kardus maupun ban-ban yang dibakar oleh massa. Kemudian juga aksi demonstrasi ini meninggalkan beberapa kerusakan untuk beberapa fasilitas, misalnya ada halte yang mengalami kerusakan di sekitar kawasan gedung DPR RI ini. Halte-halte yang ada di sekitar DPR RI ini mengalami kerusakan, Nisrina. Dan untuk saat ini sendiri seperti yang kami jelaskan tadi, Nisrina, situasinya sudah lengang setelah polisi tadi melakukan ataupun membubarkan massa yang cukup memanas ini aksinya. Kemudian massa ini bubar mengarah ke arah GBK Senayan juga ke arah Selipi. Dan meskipun saat ini kondisinya sudah lengang dan kembali normal, kami masih pantau bahwa ada personel kepolisian dari Polda Metro Jaya sampai juga ada Kobrimob yang masih melakukan pengamanan di sekitar kompleks gedung DPR RI ini. Dan terkait dengan problematika pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini, memang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR batal untuk melaksanakan paripurna dan batal untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang tadinya ingin dilakukan hari ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.
Ya, baik Nisrina, dengan pernyataan Sufmi Dasko Ahmad yang tadi telah memberikan statement, maka dengan demikian bahwa untuk undang-undang pilkada yang akan diberlakukan adalah terkait dengan putusan 60 MK, yang mana memang MK ini dalam putusan tersebut salah satunya adalah menurunkan ambang batas bagi calon kepala daerah untuk pilkada sesuai dengan ataupun disesuaikan dengan jumlah masyarakat di daerahnya masing-masing. Selain itu juga untuk syarat minimal calon kepala daerah adalah minimal 30 tahun ditetapkan pada saat penetapan pencalonan, bukan pada saat pelantikan sebagaimana putusan 60 MK yang telah diputuskan tersebut. Sementara demikian, Nisrina, kembali ke Anda di studio. Baik, Kelvin, masa ini sudah membubarkan diri pasca DPR secara resmi sudah merevisi atau membatalkan revisi terkait dengan RUU Pilkada lah. Dan apakah ada kemungkinan ini demonstran akan dilanjutkan pada esok hari? Ya, baik Nisrina dan juga pemirsa, setidaknya bahwa pada malam hari ini kalau kami lihat memang dari demonstrasi ataupun para demonstran ini yang melakukan aksi unjuk rasa ini sudah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian. Namun memang apakah akan ada kelanjutan daripada aksi demonstrasi ini, kami masih belum mendapatkan informasi terkait dengan kemungkinan ataupun potensi massa yang akan kembali melakukan aksi demonstrasi. Tetapi kalau kami mencoba menganalisis bahwa tuntutan dari para demonstran ini setidaknya tadi sudah diamini oleh Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa DPR RI ini telah membatalkan paripurna dan juga sekaligus membatalkan niatan untuk melakukan pengesahan revisi undang-undang pilkada yang tadinya ini ingin dilakukan pada hari ini. Kalau melihat dari bagaimana tuntutan masyarakat, artinya memang untuk potensi dari masyarakat ini melakukan aksi demonstrasi ini barangkali memang tidak cukup besar, tetapi di samping itu kalau kami lihat dari kepolisian maupun juga Korsbrimob setidaknya sampai saat ini masih melakukan pengamanan di sekitar kompleks gedung DPR RI. Nisrina. Iya, situasi sudah kembali normal, namun pengamanan di sekitar kawasan DPR MPR ini masih cukup ketat. Terima kasih jurnalis Kelvin Sipahutar atas laporannya. Selamat kembali bertugas.